Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai uji perbandingan, salah satu uji yang digunakan untuk menentukan kekonvergenan dari suatu deret tak hingga ya. Nah, perhatikan idenya di sini. Bandingkan satu deret ke deret yang lainnya, di mana kamu sudah tahu kekonvergenan atau kedivergenannya, yaitu deret geometri, deret P, atau deret harmonik ya, atau yang lainnya. Misalkan kita punya dua deret di sini, ada deret AN dan BN. Yang keduanya adalah deret dengan suku-suku yang positif. Jika AN kurang dari sama dengan BN untuk semua N dan deret BN-nya konvergen, maka sigma AN juga pasti konvergen. Nah, cara memahaminya ini menggunakan grafik. Kita gambarkan grafik di sini ya. Di sini ada AN yang lebih kecil dari BN. Berarti BN di atasnya. Nah, ternyata jumlahan dari atau deret dari BN itu konvergen. Jumlahan dari BN ini ternyata konvergen. Konvergen kan artinya kan dia menuju ke suatu titik atau bilangan. Katakanlah nilainya misalkan 100.000. Ya, 100.000. Nah, jumlahan dari BN ini itu 100.000. Berarti jumlahan dari AN berapa nilainya? Apakah lebih dari 100.000 atau kurang? Ya jelas kurang ya, karena AN suku-sukunya itu kurang dari BN. Maka jelas jumlahannya pasti kurang dari 100.000. Katakanlah 50.000. Ya, berarti kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya adalah AN deretnya pasti juga konvergen. Yang lebih besar aja konvergen, apalagi yang kecil. Kan gitu logikanya. Ya, deret yang lebih besar aja konvergen, berarti deret yang lebih kecil, mas dia divergen. Kan nggak mungkin. Pasti dia juga konvergen. Jadi deret AN ini sudah pasti konvergen. Gitu ya. Nah, yang kedua, perhatikan, jika AN lebih besar sama dengan BN untuk semua N dan deret BN divergen, maka deret AN juga pasti divergen. Kita gambarkan juga dengan grafik di sini. Di sini yang lebih kecil adalah BN, lalu yang lebih besar adalah AN. Nah, yang diketahui adalah jumlahan dari BN ini yang lebih kecil ya, ternyata divergen, yaitu menuju ke tak hingga. Kalau yang lebih kecil aja jumlahannya divergen, maka yang lebih besar sudah pasti dia juga akan divergen ya. Jadi kesimpulannya deret dari AN ini juga pasti divergen ya. Ini konsep untuk teorema untuk uji perbandingan. Nah, seperti ini ya, perhatikan. Jadi kalau kita punya AN yang lebih kecil dari BN, kalau BN aja deretnya atau jumlahannya itu konvergen, maka pasti yang lebih kecil yaitu AN deretnya tentu juga pasti konvergen. Tetapi kalau kita punya BN yang lebih kecil dari AN dan BN-nya ini deretnya ternyata divergen atau menuju ke tak hingga, maka deret yang lebih besar sudah pasti juga divergen ya. Makanya di sini kesimpulannya sigma AN yang AN-nya lebih gede dari BN pasti divergen. Gitu ya. Nah, kita punya contoh di sini. Tentukan kekonvergenan dari deret 1 dibagi N kuadrat plus 2. Kita diminta mencari kekonvergenan dari deret 1 dibagi N kuadrat plus 2. Langkah pertama ngapain sih dalam menentukan kekonvergenan dari suatu deret menggunakan uji perbandingan? Yang pertama itu langkah-langkahnya adalah cari pembanding. Cari suku pembanding. Suku pembanding itu adalah suku yang kalian itu barisan ya, barisan pembanding yang kalian itu sudah tahu apakah barisannya itu konvergen atau divergen ya. Cari yang gampang. Biasanya yang ada operasi plus minus ini itu dihapus untuk mencari suku atau barisan pembandingnya. Ya, di sini suku atau barisan pembandingnya itu adalah 1 per N
kuadrat. Pembanding dari deret yang akan kita cari kekonvergenannya. Kita hapus saja plus 2-nya sehingga pembandingnya adalah 1 dibagi n kuadrat. Yang kedua adalah tentukan urutannya. Urutan. Mana yang lebih besar antara 1 per n kuadrat plus 2 dengan pembandingnya 1 per n kuadrat. Tentu urutannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kemudian kita sudah pasti tahu kan kekonvergenan, tentukan kekonvergenan dari pembandingnya. Pembanding. Nah, pembandingnya kan 1 per n kuadrat. Tentu kita udah tahu kalau ini merupakan deret P, yaitu P sama dengan 2 lebih dari 1. Maka dia jelas akan konvergen. Nah, jadi jelas ya. Kita punya di sini yang tadi tuh yaitu AN yang kurang dari yang di sini BN. Ternyata kita tahu bahwa yang di sini itu konvergen deretnya. Berarti yang di sini itu juga pasti konvergen. Jadi kesimpulannya adalah deretnya 1 per n kuadrat plus 2 itu juga pasti konvergen ya, menggunakan cara atau rumus yang barusan yang ada di slide sebelumnya. Gitu ya. Kemudian kita punya yang lain juga di sini. Berarti yang pertama kita cari adalah pembandingnya, yaitu pembanding dari 1 dibagi 3 plus 2n. Langsung aja kita tulis, yaitu 1 dibagi 2 pangkat n. Langkah kedua, kita tentukan urutannya. Ya, kita tentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil antara suku yang akan kita cari kekonvergenannya atau barisannya dengan pembandingnya. Tentu ini hasilnya adalah kurang dari sama dengan. Lalu ternyata kita cari kekonvergenan dari deret 1 per 2 pangkat n, yaitu suku pembandingnya. Apakah dia konvergen? Kita ubah menjadi deret rasio di sini, pangkat n ya. Atau kita ubah menjadi setengah dikali setengah pangkat n min 1. Nah, rasionya di sini adalah setengah, yaitu nilai mutlak R sama dengan setengah yang kurang dari 1. Maka dia jelas akan konvergen. Ya. Jadi ternyata deret yang ada di sini itu konvergen, otomatis deret yang suku-sukunya kurang dari ini juga pasti akan konvergen. Jadi kesimpulannya, sigma 1 dibagi 3 plus 2 pangkat N juga pasti konvergen. Gitu ya. Nah, kemudian kita punya contoh yang lain di sini. Perhatikan. 3 pangkat N dibagi 2 pangkat N min 4. Berarti pembandingnya adalah 3 pangkat N dibagi 2 pangkat N ya. Atau 3 per 2 pangkat N. Lalu kita tentukan nih urutannya 3 per N dibagi 2 pangkat N min 4 dengan 3 pangkat N dibagi 2 pangkat N. Di mana urutannya ini? Tentu ini lebih besar sama dengan ya. Tetapi perhatikan dia akan lebih besar sama dengan untuk N-nya lebih dari sama dengan 3. Karena ketika N-nya sama dengan 1 ya, maka akan menjadi 3 dibagi 2 pangkat 1 itu 2 min 2. Apakah lebih besar sama dengan 3 per 2? Tentu tidak. Ya. Untuk N sama dengan 2, ini akan menjadi 3 pangkat 2, yaitu 9 dibagi 0. Apakah lebih besar daripada 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2? Ini nggak boleh ada 0 ya. Dan untuk N sama dengan 1 itu di sini tidak boleh ada suku negatif, jadi harus positif. Jadi untuk N sama dengan 1 nggak berlaku karena suku yang di sini itu negatif. Untuk N sama dengan 2 nggak berlaku karena di sini ada pembagian dengan 0. Jadi akan berlaku ketika N-nya itu lebih besar sama dengan 3. Untuk N sama dengan 3 maka 3 pangkat 3 yaitu 27 ya. Dibagi dengan 2 pangkat 3
yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan 4, lebih besar sama dengan 27 dibagi berapa nih? 2 pangkat 3, 8. Gitu ya. Jadi untuk N sama dengan 3, N sama dengan 4, ini pasti berlaku. Ya, berlakunya untuk N lebih besar sama dengan 3. Kita tulis di sini berlakunya untuk N dari 3 sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kita tentukan kekonvergenan dari deret pembandingnya, yaitu deret rasio 3/2 pangkat N. Ini jelas, ya, itu R-nya sama dengan 3/2 yang kurang dari 1, maka dia divergen. Nah, ternyata yang lebih kecil aja itu divergen, apalagi suku yang jumlahannya lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah sigma dari 3 pangkat N dibagi 2 pangkat N min 4 juga pasti divergen. Gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan teorema limit ya, yaitu menggunakan limit aturan tak tentu. Kalau kita menggunakan aturan langsung substitusi, maka hasilnya adalah tak hingga dibagi tak hingga. Kemudian kita gunakan aturan L'Hospital. Kita turunkan yang atas 3 pangkat N, hasilnya adalah len 3 dikali 3 pangkat N. Kita turunkan yang bawah 2 pangkat N min 4, hasilnya adalah len 2 dikali 2 pangkat N. Dan ternyata di sini menghasilkan nilai tak hingga, tidak eksis, berarti dia divergen. Kira-kira gitu ya pembahasannya. Nah, lalu kita punya uji perbandingan yang lain nih. Uji perbandingan yang lain contohnya adalah deret 1 dibagi akar N plus 1. Pembandingnya berarti adalah 1 dibagi akar N. Kemudian urutannya berarti jelas 1 dibagi akar N plus 1. Sudah pasti kurang dari sama dengan 1 dibagi akar N. Kemudian kita cek deret suku pembandingnya atau barisan pembandingnya. Ya. Kita cek kekonvergenan deret pembandingnya. Ini sama aja dengan sigma dari 1 dibagi N pangkat setengah. Nah, di sini deret P, ketika P-nya sama dengan setengah, kurang dari sama dengan 1, maka dia divergen. Nah, perhatikan di sini ya, jangan sampai terkecoh. Ternyata, deret yang di sini itu divergen. Yang lebih besar nih suku-sukunya, ternyata jumlahannya atau deretnya itu divergen. Lantas, apakah deret yang lebih kecil suku-sukunya juga divergen? Belum tentu. Ya, jawabannya itu belum tentu. Bisa konvergen, bisa divergen. Jadi kesimpulannya di sini adalah deret dari 1 dibagi akar N plus 1 tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan, jadinya dia perlu uji lain. Jadi jawaban yang di sini itu salah ya. Jawabannya tidak bisa disimpulkan karena jelas suku-suku yang lebih besar itu divergen. Lantas apakah otomatis nih suku-suku yang lebih kecil juga divergen? Suku yang lebih kecil apakah divergen? Tentu tidak. Bisa konvergen ya. Bisa juga divergen. Tidak bisa kita simpulkan. Jadi di sini perlu uji lain. Ya, yaitu bisa menggunakan uji perbandingan limit yang sebentar lagi akan kita bahas. Nah, ini dia, perhatikan. Uji perbandingan limit. Jika deret AN dan deret BN mempunyai suku-suku yang positif dan limit perbandingannya itu ada, AN dibagi BN itu ada, maka kedua deretnya akan konvergen atau keduanya akan divergen. Ya, ini perhatikan nih, limit AN dibagi BN sama dengan L, ya, misalkan L ini suatu nilai, maka menggunakan definisi limit akan kita gunakan nilai mutlak AN dibagi BN dikurangi L, itu akan kurang dari epsilon dikali L ya. Epsilon ini merupakan suatu bilangan real positif yang lebih dari 0. Yang nilainya mendekati 0 tapi lebih dari 0 ya. Nah, ini kita uraikan menggunakan cara yang di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah
Kalau Bn divergen, otomatis An pun juga pasti divergen. Yang lebih kecil aja divergen atau menuju ke tak hingga, maka yang lebih gede pun sudah pasti juga divergen. Tetapi jika Bn-nya konvergen, di sini ya, maka An pun juga pasti konvergen. Yang lebih gede aja konvergen, apalagi yang lebih kecil juga pasti konvergen. Ini akan langsung kita terapkan pada contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini contoh soal yang tadi yang kita tidak bisa menyimpulkan ketika menggunakan uji perbandingan. Jadi kita gunakan uji perbandingan limit. Di sini caranya tetap ya, kita cari juga suku pembandingnya atau barisan pembandingnya ya, yaitu pembandingnya adalah 1 dibagi akar N. Lalu kita bagi barisan yang awal dengan barisan pembandingnya. Ini kan AN tadi, dibagi dengan pembandingnya yaitu BN. Nah, kita utak-atik di sini, hasilnya ternyata adalah 1. 1 tuh berarti eksis dong, dia ada. Ya, ada. Kemudian kita cek juga kekonvergenan dari pembandingnya, yaitu 1 dibagi akar N. Ini kan deret P. N-nya pangkat setengah, berarti P-nya sama dengan setengah kurang dari sama dengan 1. Berarti pembandingnya itu konvergen. Nah, sudah ada dua hal yang diketahui ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa deret ini juga pasti divergen. Yang pertama apa? Yang pertama itu limit untuk AN dibagi BN ya, N menuju tak hingga itu eksis. Yang kedua adalah jika deret BN konvergen, kita tulis K ya, maka deret AN pun juga pasti konvergen. Ini yang kedua pertama, yang kedua itu jika sigma BN divergen, kita tulis D, maka sigma deret AN juga pasti divergen. Nah, pada soal ini perhatikan limitnya eksis. Berarti yang pertama sudah terpenuhi, limitnya ada. Yang kedua ternyata deret pembandingnya itu divergen. Nah, berarti deret ini itu juga pasti divergen. Memenuhi pernyataan yang kedua bagian 2 di sini. Kalau pembandingnya divergen, maka deret AN juga pasti divergen. Gitu ya. Cara menentukan uji perbandingan limit. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada soal sigma deret dari 2n kuadrat plus n dibagi akar 4n pangkat 7 ditambah 3. Cari pembandingnya. Pembandingnya berarti ya udah kita pakai yang di sini aja ya. Yaitu 2 pangkat n dibagi akar 4n pangkat 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya menjadi sigma 2n kuadrat dibagi 2n pangkat 7 per 2 sama dengan sigma coret-coret n pangkat 2 dikurangi 7 per 2 sama dengan sigma n pangkat min 3 per 2 atau sigma 1 dibagi n pangkat 3 per 2. Ini jelas deret P pada saat P sama dengan 3 per 2 yaitu lebih dari 1 berarti dia konvergen. Nah, ternyata suku pembandingnya itu konvergen. Kita tinggal cek dulu nih apakah limitnya ada apa enggak. Kalau limitnya ada, berarti kesimpulannya deret dari ini itu juga pasti konvergen. Karena deret pembandingnya itu konvergen dan limitnya ada. Tapi kita harus cek dulu ya, apakah limitnya beneran ada sih atau enggak gitu. Kita cek dulu untuk keeksisan limitnya. Nah, ini dia. Kita bandingkan antara deret yang AN yang akan kita cari nilainya dengan pembandingnya. Ya, kita bagi seperti ini. Lalu kita utak-atik di sini ya, perhatikan kita ketemu hasilnya ternyata adalah 1. Jadi dia eksis. Limitnya ada, deret pembandingnya konvergen, maka kesimpulannya adalah deretnya itu konvergen. Nih, perhatikan. Karena limitnya ada dan deretnya itu konvergen, deret pembandingnya ya, deret pembandingnya konvergen, maka kesimpulannya adalah deretnya juga konvergen.
Gitu ya, bisa dipahami kan ya? Nah, kita punya soal yang lain. Perhatikan. Kita punya soal sigma n akar n plus ln x. Oh, ini bukan ln x ya, tapi ln n. Dibagi n kuadrat plus 1. Yang pertama tentu kita cari suku pembandingnya. Ya udah kita tinggal ambil yang bagian sini aja sebagai suku pembanding ya. Kemudian kita cek deret atau kekonvergenan dari deret pembandingnya. Ini akar n dibagi n kuadrat itu sama dengan 1 dibagi n pangkat 3 per 2. Jelas lebih dari 1, maka pembandingnya ternyata deretnya konvergen. Sekarang kita tinggal cek apakah limitnya ada apa enggak. Kita bagi limit AN-nya, yaitu yang kita cari nilainya, dibagi dengan BN, yaitu pembandingnya. Kita utak-atik di sini, kemudian kita dapatkan yang ini ya. Lalu kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, kita dapatkan yang dikotakin warna kuning ini. Perhatikan di sini bahwa yang di sini itu ternyata tidak bisa kita gunakan pakai cara langsung. Karena hasilnya tak hingga dibagi dengan tak hingga. Jadi kita gunakan aturan L-Hospital. Kita turunkan kedua bagian yang atas dan yang bawah. Yang atas ln n turunannya adalah 1/n. Yang bawah n pangkat setengah turunannya adalah 1 dibagi 2 akar n. Hasilnya adalah 0. Jadi 1 ditambah 0 dibagi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi dia eksis. Nah, karena limitnya eksis dan deret pembandingnya adalah konvergen, maka deret AN-nya yang tadi itu jelas juga konvergen. Kira-kira gitu ya untuk pembahasan uji perbandingan limit. Oke, untuk kelas E, saya adakan kuis untuk kelas E. Karena kita belum punya nilai kuis, maka ini soal untuk pengganti kuis ya. Ada dua soal. Yang pertama, apakah deret harmonik konvergen? Jelaskan. Lalu soal yang kedua, apakah deret P konvergen untuk P kurang dari 1? Jelaskan. Jadi kita punya dua soal yang akan saya jadikan nilai kuis ini ya. Nilai kuis untuk kelas E. Soalnya simple sih sebenarnya, cuman nanti buktikan ya. Misalkan nomor 1, apakah deret harmonik itu konvergen? Nah, jelaskan. Kok bisa dia konvergen? Silakan buktikan atau jelaskan pakai uji perbandingan atau uji integral, bebas. Yang kedua, apakah deret P yang tadi itu konvergen untuk P kurang dari 1? Nah, ini juga jelaskan ya. Jelaskan dengan menggunakan uji perbandingan atau uji integral. Gitu ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.